biar tidak berlama-lama, sebenarnya dalam menulis sebelum masuk pada silabus atau RPP yang kita buat, yang saya buat, kita harus tahu dulu eh, tentang paradigma berpikir akan tentang menjadi seorang penulis. Jadi sebenarnya ini adalah materi yang saya terima dari beberapa pelatihan yang saya ikuti, yang insya Allah semuanya berbayar, dan mudah-mudahan manfaat untuk kalian, karena saya pribadi untuk sampai saat ini masih proses proses menulis juga, karena target kita sarjana ini harus menyelesaikan tulisan Sinta 1. Jadi saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Ini bukan bermaksud menggurui. Jadi mungkin kalian yang memiliki pengalaman menulis selama perkuliahan ini, selama perkuliahan atau sebelum-sebelumnya, kita sharing bareng. Nah, dari awal sudah saya ungkapkan bahwa kita akan belajar menulis artikel ilmiah, karena itu yang cukup penting untuk bagi kalian sebagai mahasiswa, dan itu akan digunakan mungkin yang mudah-mudahan yang ikut sekarang ini ada ya melanjutkan ke sampai mungkin ke profesor, tingkat doktor lah minimal nanti perkuliahannya. Mudah-mudahan ini juga manfaat untuk kalian. Jadi kita akan membahas tentang artikel ilmiah. Nah, sebelum masuk ke sana, kemarin saya sampaikan kepada kalian yang ikut karya tulis ilmiah, awal untuk bisa menulis itu harus paham terlebih dahulu terkait dengan beberapa teori-teori yang harus kalian asumsi, yang harus kalian konsumsi dari awal. Karena tanpa adanya teori, kita tidak akan menjadi orang yang kritis terhadap setiap sesuatu. Karena esensinya kita itu menjadi penulis, itu sebenarnya menjadikan diri kita atau pemikiran kita sebagai orang yang harus dan wajib, tidak boleh tidak, harus menjadi orang yang kritis dalam segala hal. Jadi sering bertanya dengan segala sesuatu yang mungkin tidak cukup relevan bagi orang biasa untuk dipertanyakan. Maka sebagai seorang penulis, kita harus kritis dalam setiap sesuatu. Makanya tahapan untuk kritis itu yang pertama ya harus paham dengan beberapa teori yang mungkin setelah ini akan saya akan kita belajar bareng-bareng lah untuk kedepannya. Oke. Ini 3 landasan awal yang harus dipahami oleh kalian, bahwa cara paling efektif untuk menulis adalah memulai dengan membaca teks maupun non-teks dan riset. Jadi membaca itu karena memang sudah menjadi bagian dari UKPK, kalau diterapkan dalam hal kepenulisan, kita itu kalau dalam hal membaca itu dianalogikan sebagai orang yang kulakan. Jadi kalau kita belanja, kalau kita kalau kita mau jualan ya harus kulaan. Jadi cara awal untuk bisa menjadi penulis ya banyak baca. Banyak baca. Dan ingat, dalam agama kita sebagai orang muslim yang baik, ayat yang pertama turun adalah Iqra, membaca. Membaca di situ dalam beberapa penafsiran tidak hanya terfokuskan kepada hal yang bersifat teks, tapi non-teks. Apa yang non-teks? Ya kontekstual, yang bersifat kontekstualitas. Contoh tentang bagaimana tentang keadaan Indonesia sekarang. Itu kan tidak ada di buku-buku. Adanya ya ada di TV, ada di media sosial, ada di banyak hal. Contoh dalam keadaan kita sekarang terkait dengan keadaan lebaran di rumah masing-masing, itu tidak akan ditemukan dalam buku, itu ada di non-teks. Jadi cara paling efektif untuk menulis adalah dimulai dengan membaca teks maupun non-teks dan riset. Riset di sini
Eh, mungkin sebagai awal untuk kalian, saya ingin tanya dulu. Mungkin ada yang tahu enggak apa definisi riset? Mungkin yang sudah apa apa memperoleh mata kuliah bahasa Indonesia, apa itu riset? Kalau sejarah bahasa Inggris? Ya, as far as I know itu ya, riset itu kan kata serapan dari bahasa Inggris research. Research itu artinya apa ya, lebih bagian dari observasi. Jadi observasi itu kan mengamati. Nah, riset itu tindakannya. Research itu kan artinya kembali, search mencari, jadi kembali mencari. Begitu sih. Oke, secara bahasa itu mencari kembali lah ya gitu ya. Bahasanya ya secara bahasa. Mungkin ada yang lain? Mungkin pernah baca-baca apa itu tentang riset? Enggak ada. Mungkin dari KBBI. Ada, enggak ada? Enggak ada ya? Riset itu dalam KBBI adalah penyelidikan atau penelitian. Itu riset. Jadi apa ya? Ketika kita, ini kan banyak sebenarnya istilah-istilah bahasa yang dari luar negeri masuk menjadi bahasa serapan di kita itu tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Sally terkait dengan apa arti riset secara lughah, secara bahasa, maka kalau kita kembalikan kepada asal mula apa katanya, itu kan di bahasa pesantrennya itu diiklal menjadi ri dan set kan gitu kan. Jadi ya artinya adalah mencari kembali. Apa yang dicari kan nggak jelas, masih nggak jelas. Jadi secara bahasa ya kembali kepada bahasa asalnya. Tapi kalau dalam serapan itu kadang berbeda. Contoh yang sering menjadi kontroversi adalah kata-kata yang berasal dari Arab. Ada ulama secara bahasa Arab itu adalah orang yang alim yang banyak. Tapi kalau secara bahasa Indonesia itu lain maknanya. Ada satu orang yang alim itu bukan menjadi bentuk jamak tapi menjadi bentuk mufrad. Jadi kalau kita ngaji bahasa, memang secara historis Indonesia ini adalah terutama khususnya Jawa itu memang suka dengan perubahan, suka dengan arus modernisasi. Jadi jangan heran bahwa ketika orang Jawa sendiri yang yang notabene adalah memiliki kekayaan bahasa Jawa yang sangat banyak, itu paling cepat belajar bahasa asing. Nah, itu kalau dalam risetnya Agus Sunyoto. Jadi riset itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara sistemis. Jadi nanti ada satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dalam riset. Ada latar belakang, persoalan, ada rumusan masalah, ada pembahasan, ada teori, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah riset secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Awal untuk mengawali menjadi penulis, maka kita harus banyak membaca. Baca teks maupun non-teks. Makanya di KPK diajarkan kepada kalian sebagai orang yang kritis terhadap setiap sesuatu. Kalau kalian nantilah di rapat-rapat mungkin di rapat kepanitiaan milad setelah ini, kalian akan diajari minimal ketika sebelum muswa tentang bagaimana pengaruh titik dan koma, bagaimana
kata yang mungkin cukup sederhana, yang mungkin biasa saja bagi orang-orang ya tinggal ganti aja. Tapi di UKPK itu sangat ruwet. Jadi bagaimana menyepakati teks itu di UKPK diajari. Jadi di sanalah nanti kita sebagai seorang intelektual untuk bagaimana bisa membaca dari hal yang kecil sampai hal yang besar, lebih-lebih yang hal besar. Jadi membaca teks maupun non teks atau dan riset. Jadi itu yang harus dipahami di awal, bahwa cara paling efektif untuk menulis adalah dimulai dengan membaca teks dan non teks dan riset. Oke. Beranjak kepada yang selanjutnya, menulislah tentang suatu yang kalian pahami. Jadi terkadang kalau kita ikut kompetisi di luar, itu terkadang kita bingung. Kita sebagai mahasiswa prodi ini, mahasiswa prodi Usuluddin, tapi nulisnya kok prodi dakwah. Orang tarbiyah kok nulis tentang ekonomi. Jadi hal-hal seperti itu mungkin cukup membingungkan bagi kita. Karena sebenarnya istilah linearitas dalam keilmuan itu tidak menjadi sesuatu yang benar untuk kita belajar kepada seseorang. Contoh, kadang kita sebagai mahasiswa YIN ini kadang bingung, ada dosen dakwah kok ngajar di tarbiyah. Ada dosen tarbiyah kok ngajar di dakwah. Dalam paradigma berpikir dulu ya, tentang bagaimana menulis yang kalian pahami. Jadi kita jangan terkonstruk atau terkotak-kotakkan dengan istilah linearitas. Jadi kalau bahasa Inggris nulisnya bahasa Inggris terus, kalau matematika nulisnya tentang matematika terus, kalau nulisnya tentang ekonomi terus, ya tidak seperti itu. Jadi menjadi seorang penulis, bagaimana kita peka terhadap setiap sesuatu itu harus paham dengan kompleksitas teori yang berkembang sekarang gitu loh. Kalau memang kalian mau fokus pada suatu hal yang memang linier, silahkan fokus pada satu hal yang linier. Tapi kalau menurut saya, hal seperti itu kurang efektif untuk kita kerjakan. Kenapa demikian? Menjadi seorang penulis itu bagaimana kita tidak hanya memberikan tulisan kepada masyarakat, tapi bagaimana menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Nah, kalau kita hanya linier pada satu konstruksi keilmuan, maka tidak relevan bagi seorang penulis untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Toh walaupun sebagai seorang mahasiswa atau nanti sebagai alumni dari IAIN Jember, itu akan meraih predikat bahwa saya ini adalah seorang pendidik, bahwa saya ini seorang pendakwah, mungkin saya ini adalah seorang ekonom dari kampus. Tapi kita harus mengetahui bagaimana secara historis lahirnya teori, bagaimana kompleksitas teori yang sedang berkembang. Nah, dan untuk sebagai seorang penulis itu menjadi hal yang mustahil bagi kita untuk menjauhi banyak teori gitu. Jadi harus dekat dengan teori. Nah, kalau belum paham gimana, Mas? Kan kita harus menulis sesuatu yang kita pahami semuanya. Ya baca lagi. Pelajari sampai paham. Nah, inilah menjadi kenapa nanti ketika kalian mengikuti lomba-lomba di luar, itu harus paham dulu apa yang ingin kalian riset, apa yang harus akan kalian suguhkan tulisannya kepada masyarakat, kepada dewan juri, kepada mahasiswa yang lain. Karena kalau kita menulis sesuatu yang tidak kita pahami, maka ya amburadul nanti tulisannya bisa kemana-mana. Contoh, kemarin itu Lia, ini ada Lia, datang Lia ya. Hadir Lia. Ada Mas. Ya, Lia, ini contoh ya, Tahaddus bin Nikmah ini. Lia kemarin ini menulis esai. Esainya tentang teknologi pendidikan apa sembarang itu. Yang kita harus pahami bahwa walaupun Lia seorang mahasiswa yang prodi matematika, untuk mengikuti lomba esai tersebut, Lia ini harus paham dengan bagaimana pola pikir dari tema yang akan diangkat, bagaimana nanti
bagaimana nanti tulisan yang akan kita buat. Jadi itu harus paham. Nah, alhamdulillah kemarin Lia memberikan suatu istilah yang mungkin cukup keren lah. Jadi cukup keren untuk bagaimana seorang Lia bisa mengajukan esainya untuk ikut ikut lomba di Universitas Negeri Malang kalau nggak salah. Mudah-mudahan juara Lia. Jadi itu tahdits minimanya. Jadi kalau masih belum paham terkait apa yang ingin kita tulis, ya baca lagi. Baca ya yang saya sampaikan tadi sampai paham. Jadi untuk apa? Untuk kita akan tahu bagaimana tulisan kita itu fokus gitu loh. Kemarin Lia itu bingung. Ini cerita nulis esainya Lia ini kemarin. Ini ambil contoh yang terdekat ya. Kalau contoh tulisan saya mungkin kalian akan bingung karena tulisan saya sudah punah mulai kemarin gitu loh. Jadi semester 5 sudah berhenti nulis. Ini contoh yang dekat saja. Punya Lia kemarin itu ada banyak esai itu kan sedikit biasanya kan. Tapi punya Lia itu hampir 17 kalau nggak salah, 17 lembar. Bingung kemarin. Akhirnya kenapa? Akhirnya ketika bingung saya cek tulisannya. Salah satu paragraf karena memang ingin mencetuskan persoalan bahwa Indonesia ini adalah orang-orang yang cerdas, bagaimana bonus demografi di Indonesia ini menjadi suatu solusi yang untuk Indonesia di masa depan, bahwa banyaknya penduduk di Indonesia ini adalah solusi, bukan malah menjadi beban bagi bangsa Indonesia. Punya Lia malah ketika ingin membahas pendidikan, ada satu paragraf ya di sana yang membahas tentang politik, bahwa ini salahnya pemerintah dan sebagainya. Jadi kemana-mana kalau kita nggak paham. Jadi itu harus dihilangkan. Jadi bagaimana? Untuk apa? Poin kedua menulis tentang sesuatu yang kita paham, bahwa kita menulis sesuatu yang kita paham biar nanti tulisan kita fokus, tidak nyerempet kepada A, B, C dan D. Jadi itu. Yang poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah cara paling efektif untuk menulis itu dengan membaca teks maupun non-teks ataupun riset. Yang kedua adalah menulis tentang sesuatu yang kita pahami. Kalau nggak paham, ya pahami dulu. Itulah. Sesimpel itu. Tapi ini yang paling sulit untuk bagaimana kita menerapkannya. Jadi ini adalah beberapa pelatihan yang saya dapatkan. Oke, lanjut kepada poin yang ketiga. Setiap tulisan harus punya satu pesan atau ide pokok yang hendak disampaikan. Jadi gini, kadang ketika kita membaca jurnal, membaca artikel ilmiah itu, kita itu ketika membaca tulisannya mahasiswa S2, itu kadang kita nggak paham. Bisa jadi nggak pahamnya kita itu karena mungkin penelitiannya terlalu tinggi, ilmunya terlalu tinggi, sehingga kita nggak sampai untuk bagaimana untuk memahami tulisan itu. Dan kadang pula kita yang paham dengan beberapa tulisan, tapi itu kok absurd gitu loh, nggak jelas. Kenapa kok nggak jelas? Ya karena tidak ada ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi ingat bahwa seorang penulis tidak hanya ingin memberikan tulisan kepada masyarakat. Jadi bagaimana manfaat dari tulisan kita itu dirasakan gitu dirasakan oleh orang lain. Ini saya kasih contoh di sini. Misal ide pokok yang hendak disampaikan adalah tentang YouTube sudah menjadi media paling efektif dalam proses pembelajaran online. Ketika ide pokoknya ini, maka kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf yang ada dalam tulisan itu ditulis dalam rangka membuktikan bahwa bahwa YouTube itu adalah satu-satunya media paling efektif untuk pembelajaran online. Jangan nanti nyerempet pada Zoom, jangan nanti nyerempet pada WhatsApp, jangan nanti merempet pada hal-hal yang lain. Tapi kita itu dalam rangka ingin membuktikan, ini loh YouTube bisa menjadi tantangan untuk bagaimana pembelajaran online. Ini contohnya ya, ini contohnya. Makanya kembali pada awal tadi,
kita butuh membaca, kita butuh riset, ya itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang penulis. Jadi saya ulangi lagi bahwa setiap tulisan itu harus ada ide pokok yang ingin disampaikan. Jadi kalau nanti ide pokoknya adalah tentang YouTube, ya YouTube yang dibahas, jangan yang lain. Ketika ide pokoknya adalah ingin membuktikan bahwa bahasa Jawa itu adalah bahasa yang paling baik digunakan, yaitu kalimat-kalimat yang dibangun dalam beberapa paragraf itu adalah ingin membuktikan bahwa bahasa Jawa itu paling efektif untuk digunakan bagaimana menjaga tata krama generasi yang akan datang semuanya. Ya itu sudah. Jadi ya jangan kemana-mana. Jadi itu ya. Dari 3 ini, sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Ada yang tanyakan? Kalau langsung Oh ya, silakan Vika. Seumpama ya Mas, kita itu udah bikin kayak suatu tulisan gitu kan, kayak mau bikin cerita atau fiksi gitu, non fiksi, aduh apa ini. Nah, habis itu kita itu dapat dari pertengahan jalan itu buntu Mas, gak ada referensi lagi, gak ada inspirasi lagi gitu. Ya apa Mas? Terus males kan? Ya apa itu cara? Nggak ada inspirasi untuk nulis gitu ya? Oh ya. Ini apa ini? Kok ada peringatan dari Zoom? Iya kan waktunya kan terbatas kalau free. Oh, walaupun baru. Nanti harus dikasih batasan waktu berapa menit gitu. Ini Kurang apa? lebih 40 menit kalau nggak salah. Waktu kelas online aku juga gitu ya. Ya wes. Nanti akan segera perbaiki Zoom berbayar saya. Soalnya tadi error. Ini nggak apa ya. Nanti masuk lagi ya kita ya kalau masih kurang waktunya ya. Oke, menjawab pertanyaan Vika. Gini Vik. Contohnya gimana Vik? Kan Kak sampean nggak punya inspirasi gitu ya maksudnya ya. Bingung menulis apa gitu. Itu ya Vik ya. Nah, kalau saya secara teknis dulu itu kalau bingung menulis apa, saya ambil kertas, saya ambil ballpoint, saya tulis. Saya tulis di kertas itu. Saya sekarang bingung untuk nulis. Nulis saya sekarang. Pokok apa yang saya pikirkan saya tulis itu semua. Itu muncul sendiri kadang. Itu adalah kalau saya pribadi secara teknis dulu ya nulis saja sudah. Contoh, saya tuh dulu ikut lomba di mana? Kampus Wahabi itu sebelah itu di Jember. STD Imam Syafi'i ya. STD Imam Syafi'i. Yang alhamdulillah dapatlah dikit-dikit walau awangnya. Jadi saya bingung karena yang diangkat adalah isu khilafah pada hari itu, yang masih gencar-gencarnya HTI yang sosialisasi kepada mahasiswa itu. Jadi saya tulis temanya tentang khilafah. Saya bingung mau nulis sekarang, saya ingin ikut keinginan saya ceritakan apa cerita saya. Jadi ketika kita baca kembali, kadang itu saya akan nulis ini. Kadang itu akan muncul. Nah, inilah perlunya kita membaca. Ingat tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai ya mungkin umat Islam itu ditugaskan untuk membaca, bukan memahami. Ini yang sering salah paham. Mas, banyak yang tanya ke saya. Saya itu sering baca buku, Mas. Tapi saya nggak paham. Gimana? Ya lanjut saja baca gitu loh. Terkadang saya sudah merasakan karena memang dulu itu setelah jadi warga UKPK kan saya punya beban moral bahwa saya harus menyelesaikan buku-buku bacaan di perpus. Jadi satu perpus di pikiran saya, cita-cita saya dulu dengan semangat untuk bagaimana menyelesaikan buku-buku di perpus. Jadi saya baca saja. Nah, ketika kita menulis atau nanti ngetik lah. Kalau saya biasanya ide muncul tuh ketika nulis tangan dulu. Jadi dibuat oret-oretan dulu di buku. Jadi kadang muncul sendiri ide-ide itu. Oh iya, saya pernah baca ini. Oh iya, saya pernah baca ini. Kadang ada seperti itu. Mungkin ada yang merasakan hal yang sama dengan saya di sini ketika menulis.
Jadi itulah perlunya membaca. Dan saya dapat apa juga ya, kemarin kan juga ikut pelatihan tentang motivasi. Itu ketika kita membaca dan kita tidak pahami dan tidak mencoba untuk memahami, bacaan yang telah kita baca itu secara otomatis itu masuk dalam alam bawah sadar kita. Pernah enggak mungkin kalian presentasi, kalian ngomong itu secara dadaan di kelas, kalian nggak konsep perkataan kalian nggak konsep apa yang dibicarakan kalian, tapi tertata dengan rapi dan bisa jadi kalian pun juga kaget, kenapa kok saya bisa bicara seperti ini? Iya, saya pernah merasakan itu. Mungkin kalian pernah merasakan itu. Jadi apa ya? Ya, itu akan keluar sendiri gitu loh. Ketika kita ingin ungkapkan. Nah, kecuali kata motivator itu kecuali gini. Kalian sudah dari awal sudah pesimis dengan apa yang kalian baca. Wes lah, nggak mau baca saya, nggak paham-paham. Wes lah, nggak mau baca saya, nggak ngerti-ngerti saya tentang teori ini. Jadi sudah baca saja, nggak usah mikir paham, nggak paham, terserah itu. Nah, kalau saya pribadi, kalau kasus yang Vika alami ini kan nggak ada inspirasi untuk nulis. Kalau ingin cari inspirasi itu saya itu jalan-jalan dulu. Jalan keliling kampus, jalan kaki, pakai sepeda motor. Tapi kalau saya jalan kaki, kalau ingin dapat inspirasi itu. Sambil lewat kertas, apa yang saya lihat itu saya tulis. Ya membaca not text kalau diawali membaca not text. Jadi, oh iya di kampus itu kok ada cewek yang diurak-urak diolok-olok sama cowok. Cantik. Kan gitu kan kadang kan kalau ada apa fenomena apa ini? Ternyata ketika di teori ada di hukum ada catcalling. Jadi bagaimana tindakan hukum catcallingnya seorang laki-laki yang ngolok-olok seorang perempuan dan bagaimana itu cara melaporkan. Itu kan ada teorinya. Jadi itulah perlunya membaca. Nah, kalau Vika mengalami hal kebingungan bagaimana kita akan menulis, ya berarti Vika masih kurang membaca. Itu adalah jawabannya. Jadi perbanyak membaca teks maupun non-teks ataupun riset. Gitu. Gitu, Vik. Tapi itu kadang buat ngerangkai kata-katanya itu juga sulit. Jadi kayak bikin kita males gitu. Bikin saya bukan kita. Ya, kalau sulit, ya tulis saja dulu, enggak apa-apa. Ini ya, karena memang yang dari angkatan kalian ini yang sering konsultasi ini Lia itu bilang, Mas, ini konsepnya gimana, Mas? Ini apa? Gimana cara nulisnya? Kalau kan 2 kali kan konsultasi lomba Lia ini saya. Ya sudah saya kasih, gimana ya Mas? Masih bingung. Gini deh, masih bingung. Gini aja wes, sampean tulis semuanya ada apa? Nanti saya koreksi. Kan gitu saya sering bilangnya. Semuanya kader-kader KPK tulis saja dulu enggak apa. Males, ya sudah tulis. Kalau ingin melatih bagaimana cara nulis itu, seandainya ini langsung offline ini enak. Jadi kalau pelatihan nulis ke saya itu biasanya saya kasih tugas. Tugasnya gini, Fik, untuk bagaimana nanti biar nggak mengulang-ulang kata itu kan. Kadang kalau nulis kan sudah nyampe titik, ngulang lagi kata yang sebelumnya, ngulang lagi kata yang sebelumnya. Kan gitu kan? Padahal sudah banyak baca dan banyak lain-lain. Jadi gini, kalau ingin terbiasa menggunakan kata-kata yang baru itu, coba ambil kertas, ambil ballpoint sampean nulis. Syaratnya 1, jangan berhenti nulis. Berhenti maksimal 2 detik. Dan tidak boleh mengangkat ballpoint sampean. Lakukan itu setiap hari selama minimal 5 menit. Tulis terus wes, nggak boleh berhenti. Kalau capek berhenti 2 detik. Maksimal 2 detik. Setelah itu jalan lagi. Nah, itu bagaimana cara melatih kita itu terbiasa untuk menulis dengan kata-kata yang baru, dengan kata-kata yang bagus, dan biar tidak terjadi pengulangan. Nah, ketika selesai 5 menit, cek pas. Kata apa yang sering saya ulang?
Kata apa yang sering saya ulang dan kata apa yang mungkin tidak bisa saya munculkan di sini. Kalau saya dulu ketika sudah selesai latihan seperti itu, saya cari sinonim Mas di KBBI. Nah, ini kok pakai dan 2 kali dalam satu kalimat. Maka saya cari, dan yang kedua mungkin saya pakai serta, pakai apa biar nyambung gitu. Saya cari di KBBI atau kamus-kamus ilmiah. Jadi itu Fik. Biar ya memang jangan langsung malas. Kalau pas langsung malas repot. Jadi lanjut saja dulu. Ya kalau capek berhenti, setelah itu nulis lagi. Jangan dipaksakan. Apa biasanya saja sudah. Prof. Khairil Shihab itu sekarang kan karyanya banyak itu kan. Kan saya punya guru yang dapat beasiswa dari beliau. Saya tanya kepada guru saya itu, Prof. Kures itu kok sampai banyak nulisnya? Apa rahasianya? Gus kan di pesantren kan. Rahasianya satu, dongnya. Bilangnya itu rahasianya adalah minimal beliau itu 1 hari menulis di laptop itu ya. Itu 1 lembar. 1 hari 1 lembar. Pokok nulis. Kata beliau. Jadi Prof. Kures itu nulis, dan kunci yang kedua mengurangi tidur. Katanya dari tips dari Gus saya itu kan, karena memang dapat beasiswa dari Prof. Kures Shihab kemarin S3-nya. Jadi itu kuncinya. Jadi kurangi tidur dan perbanyak nulis, minimal 1 lembar. Kalau vaksin lain lagi, Mas, sampean kok banyak karyanya, Mas? Kan saya sering kan ngobrol dengan Hasin ketika di Jember. Beliau itu punya jadwal setelah sholat Isya, beliau itu baca buku. Baca bukunya itu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau saya tidak bisa ya. Mungkin yang lain di sini mungkin bisa. Itu terlalu berat ke saya itu. Nah, gimana Mas? Oh ya, lupa ya caranya ini. Cara untuk bagaimana bisa meningkatkan bahan bacaan kita. Bagaimana kita meningkatkan cara membaca kita. Gini, kalau saya dulu itu, kan paling lama itu saya baca awal itu 10 menit. Jadi sudah pakai 10 menit itu sudah. Tiap hari konsisten 10 menit. 40 hari pertama kalau konsisten, nggak apa, 10 menit, ditingkatkan 15 menit. Terus seperti itu. Dan sampai sekarang insya Allah, ya adalah walaupun saya lucu juga dengan warga UKPK sekarang. Menyelesaikan satu buku kok sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu itu. Ya gimana gitu. Jadi dilatih. Kalau saya sih sampai sekarang ya, kalau bukunya menarik, bagus untuk diri saya, sesuai dengan apa yang saya inginkan, insya Allah 2 hari selesai. Jangan sampai berhari-hari baca buku itu, sampai lupa dengan halaman pertama itu kalau sampai berhari-hari. Jadi jangan biasakanlah untuk membaca buku itu. Kalau memang baca buku nggak bisa, baca jurnal gitu. Jadi itu Fik, bagaimana tips cara tidak bosan untuk bagaimana merangkai kata-kata untuk di paragraf kita. Nantilah di pertemuan ketiga kalau nggak salah kita akan belajar tentang bagaimana Ya pokok pertemuan ketiga kalau nggak salah tentang paragraf itu. Cara buat paragraf itu. Ada lagi Fik? Nggak ada, Mas. Oke, yang lain cukup ya? Oke, kalau cukup, ini masih banyak ini, ada 9 kayaknya. Masih dapat 3 ini. Oke, lanjut. Nah, nih. Tadi di awal menulis tentang satu yang belum yang dipahami. Kalau belum paham, pelajari dulu di poin 2 ya. Ini yang selanjutnya adalah tulislah tema yang dimengerti. Tulislah tema yang dimengerti orang dan bermanfaat. Kadang kita ketika jadi menulis, saya dulu itu ya, jadi warga itu ya, saya nulis tentang
apa korupsi, tentang apa gitu, hal-hal yang melangit gitu, nggak cukup relevan untuk dibaca di masyarakat. Saya kan dulu kan ikut menjadi kontributor di Tempo itu ya, pas jadi warga itu. Saya itu 4 bulan tulisan saya nggak diterima, padahal setiap hari saya nulis. Jadi kalau ada 30 artikel dalam satu bulan, kalau 4 bulan ya dikalikan sendiri sudah berapa kali saya nulis itu yang nggak diterima-terima. Akhirnya saya akan diam-diam di UKPK, nggak mau ngasih tahu senior. Akhirnya saya konsultasi dengan Mas Lutfi Hamid yang pada saat itu menjadi kontributor di Kompas. Mas, kok tulisan saya itu nggak masuk di Tempo ya? Coba lihat tulisannya aja, dilihat semuanya yang saya kirimkan. Lawang sampean itu nulis yang nggak dimengerti orang, sampean yang nggak laku di koran. Diketawain saya sama senior saya. Jadi di UKPK. Jadi apa ya? Ya karena yang saya sampaikan kemarin kepada Sally, kalau nggak Sally Afan ya, yang nulis buku itu kemarin, review buku. Mohon maaf. Oh iya, punya Sally, tulisannya tidak bisa terbit di Radar karena pada saat itu ada isu dari Partai Demokrat kalau nggak salah. Jadi di Radar tidak bisa menerbitkan. Jadi gini, kalau kalian mungkin berminat untuk menulis di koran, artikel-artikel di koran, caranya ya menulis tentang topik-topik nasional, isu-isu nasional yang itu dijadikan isu lokal. Contoh, kemarin itu saya diberi amanah oleh siapa? Mas Aksin kalau nggak salah ya, Mas Aksin Pak Hifni begitu, disuruh nulis tentang kembalinya Habib Rizik ke Indonesia. Tapi itu dijadikan isu lokal, kan repot. Apa nanti isu lokalnya? Maka saya tulis Jalan Menikung FPI Front Pembela Islam Jember, cabang Jember, untuk mengikuti mengikuti upacara kembalinya HRS. Jadi tulisan saya Jalan Menikung 1, Jalan Menikung 2, Jalan Menikung 3. Jadi ya dimuat dalam majalah dan di majalahnya FPI kemarin. Jadi Jadi kita harus menulis isu-isu nasional jadi lokalkan gitu loh. Jadi kembali kepada poin ini, kita harus menulis tema yang dimengerti orang dan bermanfaat. Jadi sebagai penulis ya kita harus tahu juga bahwa sejauh mana kadar kemanfaatan tulisan saya kepada masyarakat. Makanya kalau dalam penelitian itu di skripsi, di tesis, disertasi, mungkin ada penelitian dengan Kementerian Agama, Kementerian Ristek, itu ditanyakan di sana itu harus dicantumkan manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, manfaat secara akademis, manfaat secara secara apa lagi satu itu lupa ya satu itu. Jadi ditanyakan kadar kemanfaatannya itu sejauh mana, itulah. Jadi tulislah tema yang dimengerti orang dan bermanfaat. Oke, lanjut dulu. Yang kedua adalah ini yang menjadi kita malas ya. Poin yang selanjutnya ini. Malas juga, saya pun juga malas ini, poin kedua ini. Mudah-mudahan kalian gak malas duluan ketika Jadi perbanyaklah membaca tulisan orang lain, pelajari bagaimana dia memulai dan bagaimana mengakhiri tulisan. Pelajari juga bagaimana dia merangkai argumen-argumen dalam tulisannya. Intinya, pelajari pola tulisan, jangan hanya memahami isi kontennya. Jadi ini yang banyak membuat malas para penulis, bagaimana kita itu membaca tulisan-tulisan orang lain. Kalau dalam bahasa penelitian itu adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu diadakan dalam skripsi di beberapa penelitian, yaitu untuk mempelajari bagaimana dia memulai dan bagaimana mengakhiri tulisan dan bagaimana
isi dan bagaimana mereka merangkai argumen-argumennya dan bagaimana inti atau pola dalam penulisannya. Jadi sekarang disalahpahami oleh teman-teman mahasiswa. Kalau penelitian terdahulu coba cek di dalam skripsi kalau nggak percaya sampeannya. Saya kalau terutama skripsi orang-orang terbiah ini, saya sering menemukan. Jadi satu kalau buat tabel itu Pak. Tabel pertama judul penelitian terdahulu apa gitu. Perbedaan penelitian apa metodologi penelitian ini. Setelah itu model penelitian ini, teori digunakan ini. Jadi mereka itu cuma memberikan perbedaan penelitian saya dengan penelitian orang lain itu. Penelitian sebelumnya. Nah, secara filosofis kenapa kok diadakan penelitian terdahulu? Yaitu untuk bagaimana kita mempelajari pola-polanya, argumentasi yang digunakan di sana. Jadi biar tidak sama gitu lah rasanya ketika kita menulis itu. Contoh, ketika penelitian kalian tentang ekonomi, maka bahasa-bahasa yang digunakan, argumentasi kesannya ya seorang ekonom gitu loh. Bukan sebagai seorang pendidik. Bukan sebagai seorang pendakwah. Itu beda tulisan-tulisannya dan bagaimana kerangka berpikirnya juga berbeda. Makanya kemarin ketika angkatan 20 itu saya bimbing kemarin untuk nulis jurnal, alhamdulillah sudah ada yang selesai jurnalnya, masih belum saya koreksi. Bingung angkatan 20 itu karena mengangkat tema-tema yang tidak sama. Pertama, Sarah sebagai koordinator, Mbak Sarahnya itu mengangkat tentang isu hukum. Mbak Sally itu di angkatan 20 mengangkat tentang isu-isu ekonomi. Terus Irsyad itu mengangkat isu-isu filosofi cinta. Nah, ketiga contoh ini, cara nulisnya, pola-pola bagaimana membuat argumentasi dalam tulisan, itu berbeda. Tidak sama. Jadi jangan disamakan nanti bahasa-bahasa yang digunakan dalam tulisan. Ini yang mungkin cukup membuat malas kita sebagai seorang penulis, bagaimana kita ideal dalam penulisan. Makanya saya sering bilang kepada semester yang teman-teman yang sudah semester 6 sudah melaksanakan KKN, cepat dibuat proposalnya, cepat diajukan proposalnya. Kenapa? Karena proposal yang paling ideal untuk skripsi yang paling ideal untuk ditulis itu semester 7. Saya sudah rasakan itu. Skripsi yang paling ideal untuk ditulis itu semester 7. Kalau sudah masuk semester 8 itu bukan ideal lagi. Tapi bagaimana dia itu cepat lulus. Kayak saya sekarang. Ini harus bagaimana cepat lulus dari kampus. Tidak ideal lagi. Jadi paling ideal itu tulisan skripsi itu ditulis di semester 7. Saya juga dulu gitu. Jadi lepas KKN saya selesai 1 minggu proposal saya. Yang dulu saya targetkan bagaimana bagaimana saya selesai semester 7 di kuliah nih di kampus ini, tapi ada hal lain, saya masih dijadikan ketua sembarang ya, itu ala kuliah. Tapi skripsi saya sudah semester 7 sudah selesai, tapi ya itulah banyak perkembangan teori, jadi ya ada hal-hal lain. Jadi paling ideal ya kalau memang kalian mau fokus pada penelitian, makanya kalian semester 4 sekarang persiapkan judulnya. Kalau nggak siap judul dari sekarang, repot sampean itu nanti. Coba sudah nggak rasakan nanti ketika kalian sudah KKN. Repot nanti kalau sudah Apalagi sampean masih mau mempelajari tentang bagaimana merangkai argumen-argumen dalam paragraf, bagaimana mempelajari tulisan-tulisan sebelumnya. Itu bagaimana membuat skema dari tulisan kita. Itu sangat banyak persoalannya, bagaimana nanti akan pembahasan yang akan digunakan. Ini yang membuat kita ruwet, membuat kita malas. Ini kalau saya pribadi ini yang membuat saya malas untuk bagaimana mempelajari itu. Karena memang dari awal saya itu kan membaca tulisan-tulisan sebelumnya ya untuk menginspirasi saya, bukan untuk mempelajari argumen-argumen yang dibangun di sana. Ini yang paling titik yang paling malas bagi saya. Oke, yang ketiga
gunakan bahasa yang enak dibaca. Saya sudah masuk KPK, saya sudah masuk di HMPS, saya sudah masuk di organisasi lain namanya, organisasi keilmuan yang wow, maka bahasa-bahasa yang digunakan saya itu harus jelimet. Nggak usah sok-sokan untuk menggunakan bahasa yang jelimet. Iya kalau ngomong, lain halnya dengan retorika ya. Kalau retorika kan harus menggunakan bahasa yang bagus. Kalau tulisan sesederhana mungkin. Makanya kalau ingin tulisan yang pas dan bagus itu coba baca tulisannya. Ada alumni UKPK itu, Mas. Iya Mas Aksin tulisannya Mas Aksin dibaca itu cukup sederhana. Tulisannya juga Mas Fahrudin, Mas Ahmad Nur itu sederhana, ngena tapi. Jadi nggak usah sok-sokan pakai bahasa. Jadi kadang kita itu ketika menjadi penulis pemula itu minder dengan bahasa kita. Karena kurang ilmiah. Hai sudah mahasiswa kok nulisnya nggak ilmiah. Ya bukan gitu. Tulisan ya kembali kepada poin keempat bahwa tema yang kita tulis itu bagaimana bermanfaat untuk kita dan orang lain gitu kan. Dan namanya juga bermanfaat pada orang lain. Ya bahasa yang digunakan adalah bahasa bagaimana itu tetap dicerna oleh orang lain. Gitu lah. Tidak menggunakan bahasa yang jelimet dan sok-sok ilmiah gitu loh. Jadi jangan menggunakan itu. Makanya sampai dalam jurnal, kalau kalian baca jurnal itu ya, dalam jurnal itu kan kumpulan artikel ilmiah. Kalian cek di jurnal-jurnal itu. Dari keinginan dari penerbit jurnal atau yang membuat jurnal itu, bagaimana jurnal ini manfaat pada orang lain, sampai dibuatkan tabel untuk bagaimana kita membaca membaca bahasa Arab dengan tulisan-tulisan Latin, atau membaca bahasa Inggris dengan tulisan-tulisan Latin, atau membaca bahasa-bahasa ilmiah yang lain dengan tulisan-tulisan Latin. Itu ada tabelnya. Lah kita sebagai penulis artikel ilmiah kok menggunakan bahasa yang jelimet? Ini makin membingungkan nanti bagi penulis, dan ini yang membuat pembaca merasa bosan dengan tulisan kita. Aduh, tulisan kok jelimet kayak gini, kok ini kan gitu. Jadi ya gunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Namun persoalannya kalau menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, seringkali kita sebagai penulis itu mengulang-ulang kata yang sama dalam setiap paragraf itu. Dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat yang kelima, itu kadang menggunakan kata yang sama. Ini yang harus kita belajar lebih banyak untuk bagaimana menulis kata-kata yang tidak selalu terulang-ulang. Jadi itu yang menurut saya bagaimana sebagai penulis kita dari awal pola berpikirnya harus menggunakan bahasa yang enak dibaca, jangan jelimet, ya sudah biasa saja gitu lah. Tidak usah pakai yang bahasa ilmiah dan sebagainya. Ya, ini kalian menulis artikel ilmiah, bukan menulis tema raba, tema milad, bukan itu. Jadi nggak usah jelimet. Loh, gimana Mas? Kan namanya saja artikel ilmiah. Masa nanti nggak ilmiah? Ya tetap ilmiah. Ilmiah yang dimaksud bukan kata ilmiah loh ya. Ilmiah yang dimaksud ada riset di sana. Ilmiah yang dimaksud itu ada persoalan yang ingin kita jawab. Bukan kata ilmiah, tapi risetnya ilmiah. Gitu lah. Nah, jadi perlu dipahami itu. Artikel ilmiah ini bukan kata-katanya yang ilmiah, tapi risetnya yang ilmiah. Gitu lah. Itu. Oke, dari 3 poin ini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Tidak. Oke, lanjut. Ke selanjutnya. Nah, ini. Karena kita sudah tidak jelimet nulisnya, usahakan langsung saja gitu loh. Tidak usah muter-muter. Masih muter kemana-mana, masih muter ke sini, ke situ, tidak usah. Ya sudah langsung ke poin-poinnya saja gitu loh. Tidak usah kemana-mana. Langsung nulis tentang KPK, ya KPK apa gitu loh. Tidak usah masing-masing nulis kampus, YIN Jember, sejarahnya gimana dan sebagainya. Tidak usah, langsung saja gitu loh. Usahakan nulis langsung to the point dan yang perlu saja gitu yang ditulis.
Kalau nggak perlu ya jangan ditulis sudah. Biar apa ya? Biar kita nggak kemana-mana pembahasannya. Kadang ini yang sering terjadi kecelakaan. Kalau ingin tahu bagaimana dia mahir dalam menulis, lihatlah dalam berbicara. Punya enggak teman kelas yang mungkin kalau bertanya kepada kita lah sebagai pemateri lah di kelas itu makalah, saya ingin tanya, muter-muter tuh nanya di awal. Apa. Setelah itu ya sudah selesai pertanyaannya. Kita sebagai moderator nggak paham apa yang ditanyakan. Kadang pernah enggak ya ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau ada orang seperti itu, langsung saya cut. Mas, mohon maaf, pertanyaannya apa? Nah, kalau dia masih diam dan bingung, nah berarti dia nggak tahu apa yang ingin ditanyakan. Itu. Mas, mohon maaf, pertanyaannya apa? Nah, jadi langsung saya cut seperti itu. Nah, itu intinya dia muter-muter gitu loh, nggak langsung. Ya kalau kata Fahri Hamzah itu ketika debat dengan beberapa politikus di Mata Najwa, itu bilang kalau ngomong itu ya harus muter-muter memang, katanya Fahri Hamzah. Kenapa kok harus muter-muter? Karena kalau ibarat kita berpacaran ya harus keliling-keliling taman dulu sebelum kita duduk berdoa. Gitu katanya Fahri Hamzah. Ya itu ya mungkin itu punya perspektif lain-lain. Tapi kalau ada orang yang bertanya tapi muter-muter, lalu sampai lupa dengan pertanyaannya, yaitu gimana gitu loh. Jadi sama dengan bahasa yang digunakan ini harus sesuai dan tulisnya yang perlu saja. Gitu loh. Jangan muter-muter kemana-mana. Kadang kalau muter ini untuk apa? Tujuannya satu, biar tulisan kita itu fokus, tidak membahas tidak membahas ini dan itu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Tulisan ini, PowerPoint ini jangan ditulis ya. Jangan ditulis. Jadi ini untuk ke depan juga, selama saya tidak memerintah untuk nulis, jangan nulis. Karena kenapa demikian? Karena saya itu terdoktrin oleh Mas Aksin. Jangan jadikan otak kita sebagai kulkas. Gimana kulkas? Masuk sayur, keluar sayur. Masuk pokok dia hanya sekadar diawetkan, tidak diolah. Makanya kalau dari semester 3, karena saya sudah termasuk seperti itu, saya jarang di kelas itu membawa ballpoint, membawa kertas ke kelas itu. Tulisan. Saya bawa bukunya langsung. Jadi kalau mata kuliah akhlak tasawuf, saya buka kritik akhlak tasawuf. Kalau mata kuliah ulumul Quran ya saya buka, saya bawa buku ilmiah tentang kritik ulumul Quran. Jadi saya sudah jarang semester 3 bawa buku tulis itu. Jadi tolong jangan ditulis, nanti materinya akan saya share sebenarnya. Gak usah repot-repot kalian untuk nulis. Jadi jangan memanjakan otak kita untuk menjadi kulkas. Kalau kulkas ya kayak gitu sudah nggak bisa diolah lagi. Jadi kadang ketika kita menulis, kita hanya ingat pada tulisannya, tidak ingat kepada apa yang disampaikan. Jadi ya walaupun al-ilmu hayawanun, kalau bahasa mantiknya itu, ilmu itu adalah hewan. Jadi bagaimana cara mengingatnya ya? Mengingatnya dengan tulisan. Itu perlu juga menulis. Tapi untuk sekarang, biar kalian itu berpikir kritis dalam menjadi penulis. Jadi fokus pada apa yang disampaikan, jangan fokus pada apa yang ada di tulisan. Karena saya ingin mengajarkan bahwa setiap tulisan yang disampaikan itu perlu dikritisi, perlu pembacaan ulang, perlu pemahaman ulang. Jadi kalau terkadang apa yang disampaikan, apa yang ditulis tidak sama dengan apa yang disampaikan. Jadi itu biar kalian paham. Jadi sebisa mungkin jangan menulis terlebih dulu. Fokus terhadap apa yang saya sampaikan dulu. Oke, itu yang keberapa ini sudah? Yang ke-7. Yang ke-8, baca, pahami, tulis kembali menggunakan bahasa sendiri.
Makanya kalau ke teman UKPK yang baru belajar, yang UKPK yang baru, ya mungkin Sally pernah merasakan ini sama siapa pernah itu, yang pernah saya kasih itu. Kasih buku, kasih e-book, setelah itu review. Setelah review, nulis resensi. Karena dengan satu cara itulah, bukan salah satu ya. Kalau satu berarti banyak. Kalau saya bilang dengan cara itulah kita akan tahu, kita akan bisa membuat tulisan yang memang itu bahasa saya. Makanya sekarang itu kan genjar-genjarnya untuk bagaimana cek plagiasi. Cek plagiasi kan sebenarnya bukan mengecek konten yang kita tulis, tapi tulisan yang kita share kepada orang lain, tulisannya, teksnya yang dicek, bukan kontennya. Nah, makanya kita sering-seringlah meresensi buku. Resensi itu buku itu banyak dapat uang kalau sekarang. Buku terbaru apa, kalian silahkan beli, baca, setelah itu dikirim, dibuat resensi, dikirim ke Sindo. Sindo News itu biasanya sekarang sering menerima resensi itu biasanya. Jadi dikirim ke Sindo News, ya itu sudah dapat uang biasanya. Ya 1.000 kan minimal cukup lah untuk belanja kita 5 hari atau 1 minggu. Jadi itu tidak dapat kalau resensi. Jadi sering-seringlah menulis resensi buku. Karena dengan cara itu ya kita juga akan terbiasa untuk menulis nanti. Oke, yang terakhir, insya Allah ini yang terakhir. Nah, ketika kalian mengutip pendapat para ahli atau menampilkan data yang ada itu, jangan dibiarkan ya sudahlah kalau menurut Maslow mengatakan bahwa kebutuhan teori kebutuhan manusia yang pertama adalah tentang teori kebutuhan makan, minum, makanan pokok, ya sudah selesai gitu loh. Jadi jangan dibiarkan. Kalau sebagai penulis kita harus kritis. Kenapa kok kebutuhan materi itu menjadi kebutuhan yang pertama menurut Maslow? Kenapa kok demikian? Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Harus sering-sering bertanya. Tapi ya coba sekarang. Agama paling maju sekarang itu dan bangsa mungkin secara bangsa bukan secara negara ya. Bangsa yang paling maju itu sekarang itu Yahudi. Kenapa kok Yahudi maju? Karena sudah ada bentuk cerita dari Al-Quran bahwa orang Yahudi itu sering bertanya. Makanya dalam Al-Quran itu kita sebagai umat Islam jangan pernah jadi orang Yahudi, Bani Israel. Orang Bani Israel itu kan sering bertanya kan, ketika sudah diberikan ketika kan ada kasus itu, cerita ya sedikit ya. Ada kasus orang mati tidak tahu siapa yang membunuh. Itu ya. Jadi gimana caranya? Dikasih jalan keluar oleh Nabi Musa. Cari, maka sembelihlah sapi. Loh. Masih Nabi Israel, tapi saya tanya lagi, sapi yang seperti apa? Nah, dibuat susah sama Nabi Musa. Sapi yang beratnya sekian. Itu warnanya apa? Setelah warnanya ditanyakan, ini apa? Dan harus ditukar apa? Ditanyakan terus sama orang-orang Bani Israel yang sekarang Yahudi itu. Jadi kalau sudah ya sudah nggak usah ditanyakan lagi. Nah, kita sebagai orang Islam salah paham terkait pemaknaan itu. Ketika ada teori dari guru kita itu dituntut untuk tidak mengkritisi karena dia guru kita, karena bukan tidak mengkritisi tapi menghormati. Dalam Islam itu dunia menghormati. Bani Israel itu bagus untuk bertanya, bagus untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu. Tapi pertanyaan Bani Israel yang ada di Al-Quran itu cenderung tidak menghormati Nabi Nabi Musa. Itu yang menjadi titik poinnya, bukan pertanyaannya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu ya boleh bertanya kepada dosen, boleh bertanya, mengkritik dosen, tapi dengan etika yang bagus. Nah, itu yang salah dari kita. Jadi kalau sudah ya kalian ini banyak bertanya kayak Bani Israel, kan kayak gitu sering-seringnya. Jadi bukan ya sering banyak bertanya yang salah, tapi menghormatinya yang salah. Kenapa kok selalu bertanya seperti itu?
Bani Israel hanya ingin ngetes Nabi Musa sejauh mana kecerdasannya itu. Jadi ya harus ya itu yang menjadi salah paham di kita. Makanya sebagai seorang penulis yang dari awal saya sampaikan bahwa kita harus kritis terhadap sesuatu, yaitu ketika mengutip pendapat para ahli atau menampilkan data jangan dibiarkan. Harus dielaborasi, tanyakan kenapa, bagaimana. Oh, kok seperti ini, kok seperti ini, tanyakan terus. Kenapa kok teori itu terjadi? Contoh sekarang, ada banyak teori yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh barat sekarang. Lalu bagaimana relevansinya dengan Indonesia? Apakah bisa diterapkan? Tidak mungkin sama dengan yang ada di Indonesia. Teori itu berkembang setiap tahunnya. Karena manusia itu berkembang. Maka dari itu, ketika kita itu ingin meneliti, ketika kita itu ingin ingin sesuatu yang tulisan kita baik, tulisan kita bagus, maka kita harus mempertanyakan tulisan-tulisan yang terdahulu. Saya contohnya, saya sekarang di skripsi saya menulis tentang peran pemimpin perempuan dalam birokrasi kampus. Ketika saya sodorkan tulisan saya kepada kalian, ya kalau nanti setelah sidang mau dibedah, silahkan bedah lah. Oleh Simponi nggak apa, saya siap untuk dibedah, untuk dikritik nggak apa juga, diuji ulang, nggak apa. Ketika kalian sebagai penulis yang mungkin awam, yang pemula mungkin, saya katakan pemula, jangan dibiarkan saya mengeluarkan teori temuan-temuan saya itu. Maka gimana? Tanyakan, kenapa Mas sampean kok mengeluarkan pendapat seperti ini? Kenapa Mas sampean mengeluarkan pendapat seperti ini? Jadi itu selalu ditanyakan. Itulah mengapa di UKPK ketika rapat, ketika di forum, kita harus selalu bertanya kepada fasilitator atau materi. Mohon maaf. Di UKPK itu mengenalnya fasilitator, tidak mengenal materi ya. Kenapa kok bahasanya fasilitator? Karena itu kita sama sebenarnya. Tidak istilah junior dan junior. Jadi kalau sudah materi kan kelasnya tinggi. Jadi kalau UKPK itu dulu istilahnya biasanya kalau saya itu bukan materi tapi fasilitator sesama warga. Jadi kita harus selalu bertanya. Tidak bisa kalau saya mengatakan bahwa kevalitan 1 tambah 1 2. Sebagai penulis, jangan dibiarkan jadi 2. Loh, gimana nanti kalau 1 ayam dengan 1 tikus semuanya? Kalau 1 ayam dengan 1 kucing? Kalau 1 kucing dengan 1 anjing? Berapa hasilnya? Nah, sebagai peneliti harus seperti itu. Harus selalu bertanya terkait dengan teori atau data atau pendapat para ahli yang kita baca di tulisan-tulisan terdahulu. Itu sih dari paradigma awal kita menulis yang harus kita pahami. Dari 9. Bentar lagi ini ada skema introduction bentar lagi. Tapi ini lain. Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Enggak ada? Oke. Sudah ngangguk semua ini. Ini nggak tahu ngangguk paham, ngangguk gimana, apa sudah bosan ini nggak tahu saya. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ini introduction latar belakang. Saya ingin mengajari kalian dari awal, dari latar belakang. Oh, Mas gimana? Kan saya masih belum belajar membuat paragraf, belajar membuat kata-kata dalam artikel ilmiah. Oh itu nanti itu. Jadi kita praktek duluan. Jadi kalau saya mohon maaf, saya ini anak SMK. Jadi hal yang bersifat teoritis itu di akhir nanti. Saya jelaskan di akhir. Jadi keseringannya praktek dulu. Kalau sudah praktek nanti paham sendiri nanti bagaimana cara membuat kata-kata itu. Jadi insya Allah setelah ini jam berapa ini sudah? Jam 6 lewat 11 sudah 1 jam kita ketemu ini. Kalau memang ada waktu untuk praktek ya ayo praktek, kalau nggak ada ya kita kasih tugas lah kalian bagaimana membuat introduction yang baik dan benar. Oke. Skema introduction yang ada di sini ini saya peroleh ketika kemarin mengikuti pelatihan artikel ilmiah terindeks Scopus. Jadi ini terindeks Scopus, bukan indeks IAIN Jember. Bukan rata-rata IAIN Jember. Kalau di IAIN Jember kan
di latar belakang harus ada landasan filosofis, landasan teoritis, landasan historis, landasan apa lagi itu? Ada 5 kalau nggak salah itu. Kalau di skripsi IAIN Jember, skripsi, tesis, kalau disertasi saya masih belum baca. Kalau itu harus ada di latar belakang. Tapi ini artikel ilmiah berbasis Scopus. Jadi kalau kalian sudah bisa, kalau saya belum, saya masih belum. Mudah-mudahan kalian yang bisa. Jadi saya masih belum ke ini. Ini adalah 4 skema introduction yang memang harus ada dalam artikel ilmiah. Pertama, tampilkan fakta lapangan dengan kalimat yang shocking, unik, menarik, tidak bertele-tele, kemudian diperkuat dengan data statistik jika ada dan pendapat para ahli. Untuk apa? Kok harus shocking, Mas? Kok harus menarik? Kok harus unik? Kenapa? Ini saya dapat dari pelatihan kemarin. Karena istilah orang bertemu coba ketika sampean seumpamanya ketemu dengan saya. Ketika ketemu dengan saya, pasti yang dilihat oleh sampean adalah ke depan itu First impression. Sip. Jadi pertemuan pertama kita itu menjadi tolak ukur bagaimana kita akan melanjutkan pertemanan kita, melanjutkan persaudaraan kita. Sama dengan tulisan. Kenapa kok kalimat yang shocking? Ya bagaimana kita harus bisa membuat pembaca untuk menarik minat membaca, termotivasi itu bagaimana membaca tulisan kita. Jadi itulah fungsinya. Kalimat yang digunakan harus shocking, unik, menarik. Jadi kan kalau paragraf itu kan minimal 5 kalimat. Kalau yang saya pahami ada 5 kalimat. Jadi kalimat pertama harus shocking. Kalimat yang kedua yang menarik. Kalimat ketiga jangan tidak bertele-tele gitu. Jadi contoh. Ya pokok bagaimana shocking lah. Tapi yang jangan terlalu shocking ya. Saya itu kemarin melatih angkatan 21 gitu ya. Udah 20. Di angkatan 20 itu masjid nih mungkin ada yang tahu dari dunia pendidikan nih. Kemarin itu fokusnya cuma kalimat yang shocking. Itu pas nulisnya tentang pesawat. Pesawat adalah sarana pendidikan yang cukup efektif untuk digunakannya. Maksudnya apa ini? Gitu kan? Nggak nyambung. Jadi walaupun shocking harus nyambung dengan penelitian kita. Jadi ya gimana caranya sudah. Jadi kalau saya contohkan ini ya. Saya ada contohnya ini. Biar kalian paham ya. Saya contohkan punya Mbak Sarah. Mana punya Mbak Sarah, guys? Ini kakak tingkat kalian. Saya di kakak tingkat kalian juga dampingi. Biar kalian paham. Kok nggak bisa dibuka? Oh, bisa. Oh ini. Ini. Oke. Nih. Sejauh ini Mbak Sarah sebagai koordinator di peneliti muda angkatan 20 di kelas saya itu Mbak Sarah masih bagus. Yang paling bagus menurut saya untuk nulisnya. Jadi ini kata-kata yang dibangun ini kan Sarah kan pelecehan seksual kan dalam bentuk catcalling dalam lingkungan kampus Jember. Jadi ingin menganalisis secara hukum. Nah, coba baca. Ya agak samalah dengan inilah. 11-12 dengan ini sudahlah. Keramaian tidak membuat para pelaku kejahatan takut melangsungkan aksi kriminalnya. Kok bisa? Sebagai pembaca kan, kok bisa? Padahal rame. Begal itu kan biasanya begal di tempat sepi kan. Kenapa kok bisa? Kok bisa para di keramaian membuat pelaku kejahatan takut melangsungkan aksi kriminal?
Jadi ini ya bahasa-bahasa yang dibangun. Meskipun dalam kondisi keramaian, faktanya masih saja banyak kasus-kasus tidak asusila yang tidak pantas sudah dilakukan. Misal, langsung data-data yang digunakan. Nah, itu ya. Ini salah satu contohnya. Jadi ya walaupun shocking, jadi nggak hanya shocking yang membuat orang lain shock dan ketawa. Tidak, tapi bagaimana shockingnya itu, uniknya itu juga harus uniknya itu juga harus harus membuat nyambunglah dengan apa yang kita tulis gitulah. Itu. Oke, paham ya? Untuk pertama paham? Paham. Oke. Oke, yang kedua. Fakta literatur. Bagaimana tulisan terdahulu menyajikan tema yang sedang ditulis. Nah, di sini kalian diberi tugas bagaimana kalian membedakan tulisan atau penelitian kalian, artikel ilmiah kalian dengan tulisan terdahulu. Jadi contohnya adalah penelitian terdahulu membahas tentang sudut pandang ini, maka kalian harus membahas sudut pandang ini. Atau penelitian terdahulu tidak ada sudut pandangnya, maka saya menggunakan perspektif ini. Jadi bagaimana nanti, ya itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa kita harus mempelajari bagaimana argumentasi yang dibangun oleh peneliti terdahulu atau penulis terdahulu, bagaimana statement-statement yang dibangun di penulisan terdahulu, itu juga harus kita pahami. Untuk apa? Kita munculkan dalam fakta literatur bagaimana penelitian terdahulu mengkaji tema yang sedang ditulis. Tujuannya bagaimana kita juga harus mengambil celah. Nah ini akan biar tidak sama lah, biar menghindari konten atau topik yang ditulis tidak sama dengan penelitian terdahulu. Loh gimana Mas cara menyajikannya? Karena kan kita tidak tahu. Contoh, kita ngambil 10 kajian terdahulu umpamanya. 10 tulisan yang sama dengan tema kita di kajian terdahulu. Tapi ketika kita sudah selesai menulis, ternyata ketika dicek kembali, kok ada tulisan-tulisan yang agak sama dengan tulisan kita. Ya kita harus ambil angle lain. Contoh saya nulis tentang peran pemimpin perempuan peran pemimpin perempuan. Saya cek semuanya itu. Ya kalau di IAIN Jember nggak ada. Di Jogja yang saya cari. Saya cek semuanya itu. Kebanyakan tentang kepemimpinan perempuan ini ditulis tafsirnya. Tafsir pemimpin perempuan. Oh iya, siap. Nanti silahkan sudah dicek ya di YouTube-nya ya. Yang lain aman kan ya? Yang lain aman kan? Aman. Oke. Sampai mana tadi wes? Oh, penelitian saya. Jadi banyak penelitian tentang pemimpin perempuan itu hanya banyak mengkaji tentang tafsir, bagaimana keterlibatan di pemerintahan, bagaimana keterlibatan di masyarakat, tapi tidak ada yang mengaitkan tentang peran pemimpin perempuan dalam birokrasi kampus. Nah, ini yang saya cari tentang birokrasi kampus. Loh gimana Mas nanti kalau nggak ada bukunya, nggak ada teorinya? Ya pasti ada tentang teori birokrasi. Nggak ada kalau nggak ada yang sudah diteliti itu pasti ada, tapi angle-nya yang berbeda, paradigmanya yang berbeda. Jadi itu ya. Untuk fakta literatur, bagaimana penelitian terdahulu mengkaji tema yang sedang ditulis. Yang ketiga, tujuan khusus. Ya, jadi saya sampaikan sudah, apa yang membedakan artikelmu dengan artikel yang sudah ada. Tampilkan kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu, dan artikelmu ingin mengisi kekurangan tersebut, kemudian diakhiri dengan rumusan masalah. Jadi, contohnya ya, mungkin ada di sini yang sudah jadi saja. Semoga ada ya. Punya Farudin itu. Tuh udah ada. Nanti saya kirim contohnya ya. Saya kirim contohnya nanti.
terkait dengan apa namanya artikel yang memang apa namanya ini ingin membuktikan kekurangan dan kelebihan kemudian diakhiri dengan rumusan masalah. Coba, oh ya saya lupa, masalah itu apa sih? Kemarin saya pernah nanya kayaknya. Masalah itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Dan tidak semestinya. Yang tidak sesuai dengan harapan. Hah? Yang berlawanan dengan teori yang ada. Oke. Itu masalah dalam riset ya. Jadi antara kalau dalam kehidupan sehari-hari, masalah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak antara harapan dan kenyataan berbeda. Kalau dalam penelitian antara teori dengan realitas tidak sama. Jadi itu yang harus dimunculkan. Jadi ketika kita sudah mendapat di fakta literatur di penulisan terdahulu, sudah kita kumpulkan buku-bukunya, kita juga harus mencari rumusan masalah yang mungkin cukup berbeda dari tulisan-tulisan terdahulu. Itu. Terus yang terakhir, argumen dari penulis atau hipotesis, jawaban sementara dari rumusan masalah yang diangkat. Bagian ini bertujuan untuk menampilkan apa yang hendak dibuktikan oleh artikelmu. Jadi di latar belakang harus muncul hipotesis. Paradigma awal lah, jawaban sementara. Ketika kalian melihat, contoh, saya awal itu melihat pemimpin perempuan di kampus itu dalam penelitian saya itu tidak adil. Perempuannya sedikit kok laki-lakinya banyak. Kita munculkan fakta literatur dan fakta dan datanya. Jadi hipotesis saya bahwa pemimpin perempuan masih kurang begitu dipentingkan di kampus Jember. Itu contohnya itu. Jadi hipotesis. Nanti saya kirim tulisannya, contoh artikel ilmiah yang sudah dimuat di jurnal untuk tugas kalian. Tapi sebelum masuk ke sana, ini kan tugas untuk kalian. Mau ya dikasih tugas ya? Enggak mau ya? Banyak tugas lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada, alhamdulillah tidak ada ini. Mau dikasih tugas ya. Kalau nggak mau dikasih tugas, repot nih ini. Gini, Lia atau Sally yang siapa yang koordinator KTI sekarang? Dia Ayu. Dia berapa orang yang ikut KTI dia? 10, Mas. 10 ya. Tolong nanti dia buat berapa? 3 kelompok lah. Berarti 3-3 nggak apa-apa. Nanti saya kasih buku untuk direview, ditulis teorinya. Pokok direview sudah, direview. Namanya juga review yang menggunakan bahasa sendiri ya, bukan merangkum ya, mereview ya. Kan kalau mereview kan enak. Jadi ketika baca buku, baca selesai langsung tulis dengan bahasa sendiri. Nanti bagi 3 dari yang ikut KTI ini, setelah dibagi 3, langsung saya pasrahkan ke dia ya. Nanti siapa kelompoknya saya silahkan sudah. Kalau ingin saya Mas mau kelompok dengan ini, mau kelompok dengan ini, silahkan sampaikan ke dia. Gak apa. Oke, silahkan ya Sally, Bu Or, kalau ingin live gak apa. Jadi dia koordinir, nanti saya share bukunya. Bukunya ini tebalnya nggak banyak dia Insya Allah ya 300-an lah. Gak apa ya. Ya kalau satu buku kan 3 orang kan. Jadi satu kelompok 3. Ada yang 4 orang. Kan adalah 10 kan ya. Jadi kalau ada jadi
Kalau 3 orang berarti 30-an kan, 30 lembar. Ya jangan baca satu hari satu lembar. Kalau satu hari satu lembar, 30 hari itu pahamnya. Minggu depan ya. Enggak apa. Enggak apa ya. Ya itu harus baca teori. Kalau nggak baca teori nanti repot kalian ingin nanti tiga orang itu nanti presentasi di grup ini minggu depan kita presentasi sebelum membuat introduction. Setelah itu, setelah selesai presentasi, tugas kalian nanti ini biar ditentukan di awal ya. Mungkin dia dicatat dia. Setelah itu tugas kalian adalah mencari masalah di rumah kalian. Jadi kalian kalau saya dulu tuh kepada angkatan 20 itu yang saya dampingi, kita keliling kampus. Jadi dari kampus ke polsek, dari polsek ke mana? Ke Mangli, Mangli balik lagi kampus. Nemu enggak masalah? Enggak ada. Oke, balik lagi. Tawaf itu tawaf. Jadi kampus itu. Nah, kalian karena memang sudah dari rumah, silahkan cari di rumahnya. Ya kalau nggak nemu ya cari. Minggu depannya lagi tapi cari masalah itu seperti apa. Lalu kita kaitkan dengan teori atau buku yang sudah dibaca itu. Loh, nanti relevan Mas. Insya Allah relevan. Buku ini saya ini testimoninya ini punya Prof. IB Wirawan itu S3 pun masih menggunakan buku teori ini. 3 paradigma definisi sosial. 3 paradigma dalam ilmu sosial. Jadi ini insya Allah bisa digunakan sampai selesai studi sampean. Jadi manfaatnya juga banyak. Jadi ya kita belajar sedikit-sedikit lah. Baru setelah itu, setelah menentukan masalah, baru buat latar belakang dengan jangan ditulis nanti. Kalau ketika mencari masalah itu, bukan membuat masalah ya. Kalau membuat masalah nanti kalian yang berkacau. Mencari masalah di sekitar kalian. Riset di sekitar kalian. Jadi, Mas, di rumah saya ada ini. Kita arahkan nanti. Oh, kamu menggunakan teori ini nanti. Teorinya ini, metodologinya pakai ini, nanti tulisan judulnya seperti ini. Kita ada bimbingan seperti itu. Jadi, kalau memang mau dijadwal ulang, silahkan dijadwal ulang karena kemungkinan besarnya ini kita membutuhkan waktu banyak. Tapi kalau Senin ini kan kalian kan kuliah kayaknya ya. Iya kan? Kita membutuhkan waktu banyak untuk diskusi ketika nyampe pada pembuatan mencari riset itu, nyampe pada pembahasan riset, kita harus tahu bagaimana menyampaikan riset kita. Kalau 10 orang, satu orang 10 nggak bisa 10 menit sebenarnya sih. 15 menit lah minimal menyampaikan risetnya itu dan bagaimana mengarahkan jurnalnya nanti itu. Atau gini saja dijadwal saja per minggu itu 3 anak, nggak apa ke depan. Tapi lama itu sampai tapi ya kalau saya inginnya satu kali selesai gitu loh. 1 hari selesai. Jadi nanti minggu depannya lagi kita langsung buat rumus latar belakang dengan rumusan masalah, Mas. Setelah selesai buat latar belakang, rumusan masalah selesai, ya nanti masuk pada pembahasan bagaimana membuat artikel ilmiah. Sesimpel itu. Nanti baru kita bahas, Pak. Apa sesuai dengan RPP atau silabus yang saya berikan itu. Jadi itu minggu depan silahkan dibagi sendiri sama dia. Dia bisa ya? Kok nggak ada ini orangnya? Iya Mas. Oh, ya wes, nanti saya share bukunya di WA. Semoga manfaat pertemuan kita hari ini. Nggak ada yang ditanyakan ini? Sebelum kita tutup. Novi tanya, Nov. Cukup, Mas. Oke. Masih Nabila cukup. Enggak nanya. Cukup. Anis. Cukup. Lia. Menyusul nanti. Menyusul gimana? Ada enggak? Kalau enggak ada, yuk Ada enggak? Enggak cukup. Inka. Cukup Mas, cukup.
Inka ini nulis sebenarnya kemarin. Sudah juara 3 di festival, tapi berhenti nulisnya ini. Kapan nulis lagi ini? Inka ini. Lub Satul. Cukup ya? Tanya kan? Cukup, Dia Cukup. sendiri? Dia? cukup Mas. Pika? Fik? Orangnya paling ini. Fik? Gak ada paling. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Saya cuma ingin bercerita bahwa di angkatan 20 dari sekian banyak warga itu yang ikut kelas menulis di saya awalnya itu banyak, dan sampai saat ini yang bertahan kok ada apa dia ini, kok ada urak-urakan. Yang bertahan itu hanya 3 orang. Ya. Mudah-mudahan kalian diberikan keistiqomahan, ketelatenan, pokok hal-hal semuanya wes sudah untuk menulis, dan mudah-mudahan koordinator di KTI ini dan koordinator pengurus intinya, pengurus hariannya di Simponi ini tetap bisa memberikan semangat kepada kalian yang ada di grup, karena antara satu dengan yang lain harus saling support biar nanti tidak ada yang keteteran tugas di KTI. Dan perlu diingat ke depan, kalau ada 1 orang yang tidak mengumpulkan KTI, saya tidak ingin mengumpulkan tugas, saya tidak ingin toleransi, langsung keluar dari kelas ini. Kalau angkatan 21, angkatan 20 itu langsung dikeluarkan di grup. Kalau kita kan nggak bisa keluar dari grup karena ada tiga bagian. Maka tugas-tugas selanjutnya yang dikumpulkan itu tidak saya koreksi. Silahkan kalau ingin dikumpulkan tidak apa-apa, tapi tidak saya koreksi dan tidak saya apa-apakan. Jadi yang saya koreksi adalah yang mengumpulkan di awal. Gimana Mas nanti? Makanya nanti saya ada kesibukan nih. Masa 1 minggu sibuk terus ya? Kan ada Sabtu dan Minggu untuk libur. Ya dicicil tugasnya, jangan dikerjakan sistem kebut semalam. Repot kalau pakai sistem kebut semalam. Apalagi pakai sistem apa itu istilahnya itu? Ya pokok 1 jam setelah sebelum dikumpulkan dikerjakan. Jangan pakai sistem itu. Jadi dicicil ya satu lembar. Pokok selesaikan sesuai dengan target kalian. Jadi aturlah kembali manajemen waktunya dengan baik. 1 kali tidak mengumpulkan tugas, silahkan keluar dari kelas ini. Mas, saya sakit seminggu, ya silahkan izin, tidak apa. Kalau sakit tidak apa. Sakit atau ada orang sekitar kita yang sakit, orang tua mungkin karena tidak ada yang merawat, silahkan tidak apa. Tapi jangan dia jadikan alasan untuk sakit ini. Nanti jadikan alasan nanti. Ya kalau acara keluarga, ya masa acara keluarga sampai 1 minggu, rek. Acara apa itu? Acara resepsi perkawinan itu kalau seminggu itu. Persiapannya. Jadi ya anu lagi. Ini kita pakai sistem ikhlas ya. Tidak ada absen, tidak ada apa-apa. Ya kita kembali kepada fitrah pesantren sebagai pendidikan Indonesia, bahwa tidak ada absensi, tidak ada apa-apa, tidak ada punishment-nya, silahkan langsung keluar punishment-nya. Kalau sudah agak malas ikut penulisan, silahkan langsung keluar. Bukan mau niat mendonkan kalian, tidak ada niatan untuk mendonkan kalian, tapi bagaimana komitmen, motivasi kita untuk bagaimana rajin menulis, bagaimana kita bisa menulis dengan baik, itu harus ditingkatkan dari sekarang. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada kalian untuk bisa menulis dengan baik, dan mudah-mudahan kita semuanya sukses. Demikian dari saya. Kok bukan siapa ini? Kok bukan KTI? Lub Satul Jannah, kalau bukan anggota KTI, silahkan mau ikut apa sih apa. Silakan ya, jangan enggak usah tugas apa juga kalau bukan anggotanya ini. Ya, Lub Satul Jannah ya. Enggak ikut enggak apa juga, Jannah. Ya, enggak apa. Kalau enggak ikut enggak apa juga. Ikut juga enggak apa. Silakan. Oke, mungkin hanya itu.
dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kamera saya sekarang nggak bisa, tapi saya sekarang posisi duduk sama dengan kalian, tidak tiduran. Dan mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi berkah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Mungkin hanya itu ya dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita ketemu minggu depan lagi. Kalau memang mau di-reschedule ulang apa agendanya, silahkan didiskusikan dengan pengurus intinya. Karena kalau hari Senin kayaknya ini hari efektif. Kasihan yang kuliah ini, datanya habis 2 kali. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kata atau hal-hal yang lain kepada kalian. Dari saya, terakhir, salam intelektual. Salam dialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.